Dulu, hanya berselang beberapa waktu sesudah Pilpres 2024, kita mendengar ada upaya dari kubu-kubu di Nahdlatul Ulama yang disokong oleh Pak Jokowi, yang disokong oleh Presiden Jokowi, buat merebut Partai Kebangkitan Bangsa dari Ketua Umum Gus Muhaimin Iskandar, merebut PKB dari Caimin. Kita di 2045 TV sudah pernah juga membahas soal kemungkinan tersebut. Tapi sekarang, yang mengejutkan, sekarang ternyata posisi Caimin belum juga tergoyahkan. Bahkan sebaliknya, posisi Gus Muhaimin Iskandar tampaknya malah semakin kuat di PKB. Dan sebaliknya, posisi kelompok Gus Yahya Khalil Stakuf dan Gus Yakut Khalil Qomas di Nahdlatul Ulama malah tampak melemah setelah dihantam berbagai skandal. Posisinya sekarang berbalik 180 derajat. Sekarang, giliran Caimin yang berada dalam posisi memburu Gus Yakut. Menarik kan ini? Di DPR RI sekarang sedang bekerja panitia khusus angket haji. Yang ditarget sama pansus ini sudah pasti adalah Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Qomas. Pansus ini dipicu kacaunya pelaksanaan ibadah haji yang baru lalu. Dan ternyata dalam perjalanannya kemudian ditemukan indikasi-indikasi pelanggaran oleh pemerintah, pelanggaran oleh Kementerian Agama, pelanggaran oleh Menteri Agama. Yang menarik, dan ini yang harus kita catat, pimpinan DPR RI yang paling aktif mendorong panitia khusus angket haji adalah Gus Muhaimin Iskandar. Gimana? Udah mulai terbaca benang merahnya sama rencana pengambil alihan PKB yang barusan kita bahas tadi? Ya, sepertinya bau-baunya sih, panitia khusus angket haji adalah pembalasan dari kelompok Caimin terhadap kelompok di Nahdlatul Ulama yang dekat dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana kita udah pahami, kakak beradik Yahya Khalil Stakuf yang menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan Yakut Khalil Qomas yang menjabat sebagai Menteri Agama adalah orang-orang di organisasi Islam NU yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kedua keponakan dari Kiai karismatik Mustafa Bisri ini, keponakan dari Gus Mus ini, mereka mendapatkan sokongan kekuasaan Presiden Jokowi buat menduduki jabatan mereka sekarang ini. Buat memahami hubungan antara Gus Yahya dan Gus Yakut dengan Pak Jokowi, di dalam beberapa kali pemberitaan, majalah Tempo sudah membahas bagaimana Gus Yakut telah memanfaatkan jaringan di Kementerian Agama buat ikut memenangkan putra dari Pak Jokowi, yakni Gibran, di pemilihan presiden lalu. Sementara itu, Gus Yahya berperan mendorong NU buat kepentingan politik elektoral yang sama. Nah, sekarang ketika pendulum kekuasaan mulai mengalun meninggalkan Pak Jokowi, mulai mengayun ke arah Pak Prabowo, presiden terpilih yang bakal dilantik di bulan Oktober nanti, roda perputaran nasib para elit NU pun tampaknya mulai bergeser. Caimin yang lebih gesit mendekati Pak Prabowo mulai mendapatkan angin kembali. Sementara itu, Menteri Agama dan pengurus besar Nahdlatul Ulama mendapat masalah bertubi. Masalah yang pertama dan sangat memalukan yang menimpa mereka adalah kejatuhan Ketua KPU Hasyim Asyari akibat skandal seks, akibat perilaku asusila. Untuk diketahui, Hasyim Asyari ini adalah kader Banser, organisasi yang lama dipimpin oleh Gus Yakut. Hasyim Asyari boleh dibilang adalah orang kepercayaan dari Gus Yakut. Hasyim Asyari pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna atau Banser di Jawa Tengah. Kejatuhan Hasyim Asyari gara-gara skandal seks benar-benar pukulan berat buat Gus Yakut dan Gus Yahya. Dan yang menarik, sekarang muncul pertanyaan siapa yang membackup perempuan pelapor yang sukses menjatuhkan sekaligus mempermalukan Hasyim Asyari tersebut? Adakah tangan-tangan dari lawan politik Pak Jokowi yang ikut bermain? Adakah ini pertanda kalau pendulum kekuasaan memang sudah mulai mengalun ke arah yang berlawanan? Oke, itu tadi masalah yang pertama. Lalu ada juga nih masalah yang kedua, yakni pemberian konsesi lahan tambang batubara oleh Presiden Jokowi kepada NU.
Manuver yang dimaksudkan memandirikan keuangan organisasi tersebut mendapat tentangan dan perlawanan dari banyak pihak, termasuk dari kalangan internal Nahdlatul Ulama sendiri. Pengurus besar NU pun harus rela menerima tudingan mata duitan, mudah dibeli oleh kekuasaan dari berbagai kalangan. Dan sangat tampak juga para pengurus NU nggak punya argumentasi yang kokoh buat membela diri. Terus setelah masalah tambang mereka, kemudian muncul kehebohan 5 kader NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Karuan saja, kejadian di tengah keberingasan serdadu Israel menghantam rakyat Palestina ini disangkut pautkan dengan peristiwa lama di mana Gus Yahya pun pernah tampil di Israel. Lagi-lagi, akibat kejadian yang nggak peka ini, lagi-lagi nama baik NU lah yang tercoreng. Dan yang terakhir, seolah masalah tiada henti merundung kakak beradik Gus Yahya dan Gus Yakut. Kali ini, giliran Gus Yakut yang dihantam dengan tudingan-tudingan miring seputar pelaksanaan haji. Pansus angket haji baru mulai bekerja. Dan naga-naganya sih, isu-isu kebobrokan pengelolaan haji bakal bermunculan dalam minggu-minggu ke depan. Dan Gus Yakut bakal benar-benar merasakan kursi panas. Nah, pertanyaan penutup kita, pertanyaan penting buat penutup kita, pertanyaannya, apakah semua peristiwa yang menghantam pengurus NU akhir-akhir ini, apakah masalah-masalah yang menghantam kakak beradik Gus Yahya dan Gus Yakut akhir-akhir ini, apakah semua itu ada kaitannya dengan pergeseran kekuasaan dari tangan Pak Jokowi ke tangan Pak Prabowo? Apakah sepak terjang Gus Yahya dan Gus Yakut bakal ikut surut dengan lengsernya Pak Jokowi? Apakah Pak Prabowo punya tokoh-tokoh sendiri buat memimpin dan mengendalikan NU ke depannya? Nah, gimana sekarang kalau menurut kalian? Gimana nasib kakak beradik Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas ke depan? Gimana menurut kalian? Dan gimana juga sepak terjang Caimin ke depan? Tulis di kolom komentar ya. Nanti langsung ditangani oleh pansus angket. Pansus angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang. Fokus di situ.